Modiernis. Denny Siregar pastikan Nasdem tinggalkan Anies, pindah dukung Prabowo, jadi the next gelandangan politik nis. Jadi, melihat karakter Surya Paloh sebagai pengusaha, saya kok mengira Anies akan ditinggalkan oleh Nasdem. Mungkin fase pertama Nasdem akan menawarkan Anies Baswedan sebagai calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Tapi kalau nanti Prabowo menolak, maka Nasdem akan tinggalkan Anies dan bergabung dengan KIB yang dikomandani oleh Gerindra. Nasdem akan merasa nyaman dengan kader-kader sesama Golkar. Ya, Pak Jokowi itu mau main, dia mau lihat dalam politik ini clear lah. Ya, untuk apa jadi tersangka? Kalau memang tujuannya jadi tersangka supaya Anies nggak jadi capres, ya kan? Didiamin aja juga nggak jadi. Ini bahaya. Ini bahaya. Ya, ngapain terlalu serius jadi tersangka? Didiamin aja juga nggak jadi. Didiamin aja nggak jadi. Pegiat media sosial Denny Siregar menyoroti makin menurunnya elektabilitas baca pres Anies Baswedan saat ini. Menurut Denny Siregar, nama Anies seolah kian tenggelam dalam euforia kontestasi Pilpres 2024. Berbeda dengan Ganjar dan Prabowo, yang kini justru kian panas-panasnya ramai dibahas oleh sejumlah warga politik. Denny Siregar pun mengaku sudah memprediksi turunnya elektabilitas Anies lantaran tak lagi menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Kata Denny Siregar dalam akun YouTube Cokro TV 29 April 2023, saya sudah memprediksi dulu kalau elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan akan menurun pasca dia sudah tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI. Anies gak punya lagi panggung gemerlap yang membesarkan nama dia dan di setiap survei dari lembaga survei yang kompeten. Ketika menjabat sebagai Gubernur Jakarta, Anies memang diakui selalu berada di posisi kedua di atas Prabowo dalam setiap survei. Denny Siregar menduga faktor lain yang membuat elektabilitas Anies terus anjlok di survei karena sampai sekarang belum ada kesepakatan dari ketiga parpol pendukung yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat. Nah, dari ketiga partai itu, Denny menyebut cuma Nasdem partai yang bermodal, sementara PKS, Demokrat minim nafasnya akibat 10 tahun jadi oposisi. Itu artinya PKS, Demokrat dinilai cuma partai yang sedang ikut-ikutan saja. Mereka dianggap hanya sekedar menjual persentase suara di DPR kepada Nasdem untuk memenuhi kelayakan mencalonkan seorang presiden. Anies sendiri dinilai tidak bisa ambil keputusan karena semua pembiayaan dilakukan Nasdem dan hanya menunggu apa yang Surya Paloh perintahkan. Nah, hal inilah yang membuat kader-kader PKS dan Demokrat menjadi malas karena aspirasi mereka tak terwadai. Kader-kader PKS dan Demokrat, kata Denny Siregar, sekarang menyebar ke Prabowo Subianto karena dianggap lebih pantas menjadi capres yang membuat survei Prabowo melonjak naik dan surveinya Anies menjadi turun. Hal menarik bagi Denny Siregar berikutnya adalah langkah Surya Paloh selaku ketum Nasdem. Surya Paloh diketahui adalah seorang pengusaha sekaligus menjadi ketua umum partai. Sebagai pengusaha, Surya Paloh dinilai pasti berhitung terhadap pengeluaran yang ia belanjakan selama ini. Ibarat sebuah perusahaan, mereka mengeluarkan produksi baru, maka biaya campaign untuk produk itu akan terus digelontorkan dalam bentuk iklan. Dari tersebarnya iklan-iklan tersebut, Surya Paloh pasti akan memantaunya, apakah produk itu diterima masyarakat atau tidak. Denny Siregar lantas menyebut, jika Anies sejauh ini kurang diminati pasar. Jadi melihat karakter Surya Paloh sebagai pengusaha, Denny Siregar menilai Anies akan ditinggalkan oleh Nasdem. Mungkin fase pertama Nasdem akan menawarkan Anies sebagai cawapresnya Prabowo. Tapi kalau nanti Prabowo menolak, maka Nasdem akan tinggalkan Anies dan bergabung dengan KIB yang dikomandani oleh Gerindra. Nasdem dinilai bakal merasa nyaman dengan kader-kader sesama Golkar. Apalagi dalam Nasdem mengalir deras pula DNA Golkar yang enggan berada di luar kekuasaan karena rata-rata para elit Golkar adalah para pengusaha. Mereka pastikan main dua kaki untuk mengamankan usaha mereka karena bisnis itu jauh lebih penting daripada politik manapun juga. Dan kalau akhirnya Nasdem menelantarkan Anies, Demokrat, dan PKS menjadi oposisi, maka kita semua akan mengucapkan sayonara Anies. Selamat tinggal dan terima kasih atas 5 tahunnya yang cukup menghibur, yang membuat kita tertawa dan menjadi produktif dengan bikin gambar-gambar lucu.
Pilkada Anies memang gak rame, tapi ngelihat siapa saja pendukung Anies di mana di sana ada HTI, FPI, dan 212, ya mending Anies diam di rumah saja. Seruput kopi sambil baca buku berjudul Kegagalan adalah sukses yang tidak pernah datang. Jadi, bagaimana menurut Anda? Kader senior Nasdem mundur lagi, Koni Rahakundini Bakri muak pencalonan Anies, pindah partai ke PDIP, Surya Paloh nyesel bukan main. Ya mungkin yang dimaksud sama Ibu Koni itu sebetulnya sederhana saja. Ya maksudnya itu perilaku orang-orang di Partai Nasdem itu munafik lur. Iya lur, perilakunya munafik. Jadi di depan publik itu ya mereka ngomongnya yang tinggi-tinggi gitu lur, yang terhormat, ngomongin soal kebangsaan sama kerakyatan. Tapi lur, di belakang publik, di belakang layar, ternyata yang mereka omongin, yang mereka bahas nggak jauh dari urusan duit, urusan bagi-bagi proyek, urusan bagi-bagi duit kita pokoknya lah lur. Yang pasti ini adalah sebuah gerakan anak muda yang membanggakan. Dan saya percaya kalau PSI itu pada konsisten kepada nilai-nilai yang dipegang, kepada ideologi. Karena kita tuh sedang kehilangan partai yang punya ideologi. Anda harus jadi partai yang punya ideologi seperti satu partai lainnya. Saya nggak mau iklan. Yang rugi besar sebenarnya adalah Anies Baswedan. Dia sudah kadung terasosiasi sebagai calon dari Nasdem yang membuat banyak partai lainnya nggak bisa mendekati dia. Dengan hanya mengandalkan Nasdem, maka Anies bisa dibuang kapan saja saat Surya Paloh nggak membutuhkan. Misalnya nih, koalisi akhirnya setuju syarat-syarat yang diajukan Surya Paloh dengan sekian menteri kalau koalisi itu nanti menang. Anies itu bisa dibuang ke jalan. Demokrat sama PKS, kalau mereka akhirnya gabung sama Nasdem, bisa manyun berduaan karena ditinggalkan. Pakar Pertahanan Koni Rahakundini Bakri mengungkap sejumlah alasan mundur dari jabatan anggota Dewan Pakar Partai Nasdem. Koni berkata, ia jengah setelah beberapa kali dianggap pindah ke PDIP oleh elit partai besutan Surya Paloh itu menjelang pemilu 2024. Anggapan itu muncul setiap Koni menghadiri undangan PDIP sebagai akademisi. Salah satu momen yang membuat Koni gerah adalah saat ia hadir pada perayaan hari ulang tahun ke-50 PDIP di Kemayoran 10 Januari 2023. Koni hadir mengenakan kemeja merah dan duduk di barisan depan. Saat acara masih berlangsung, beberapa elit Nasdem memprotes kehadirannya di acara itu. Koni menjelaskan ia hadir sebagai satu dari 5 akademisi yang diundang PDIP. Kemeja merah pun ia kenakan untuk menghargai tuan rumah. Ia juga ditegur saat membuat video menyemangati kader PSI. Video itu ia buat saat mampir di kediaman Akbar Faisal. Saat Koni datang ke tempat itu, Akbar sedang menerima kunjungan kader muda PSI. Video Koni pun viral dan sampai ke elit Nasdem. Koni menjadi bahasan di internal petinggi partai. Karena tak terima dicibir terus-terusan, ia melayangkan surat pengunduran dirinya. Setelah itu, ia langsung keluar dari berbagai grup petinggi Nasdem. Menurutnya, keputusan itu diambil karena sudah jengah dengan perlakuan tak adil di dalam internal partainya. Alasan lain Koni mengundurkan diri dari Nasdem adalah kecewa, masukannya sering tak dianggap. Salah satunya soal pencapresan Anies di Pilpres 2024. Koni telah menyatakan ketidaksetujuan usai Ketum Partai Nasdem Surya Paloh mengumumkan 3 nama baca pres. Koni berpendapat, Nasdem adalah partai besar dan harus mengusung kader sendiri. Usai mendengar masukan itu, Surya Paloh tetap jalan dengan pilihannya. Koni memutuskan enggan ikut deklarasi pencapresan Anies. Menurutnya, bukan soal Anies atau bukan Aniesnya, tetapi soal waktu yang terlalu dini dan juga tentang sosok non-kader. Pernyataan Koni itu dibalas sindiran oleh Waketum Partai Nasdem, Ahmad Ali. Ia menilai Koni tak mengerti filosofi Partai Nasdem yang menyediakan ruang untuk semua anak bangsa. Nasdem memang telah berubah. Surya Paloh juga mulai egois. Ketidaksesuaian secara ideologis di dalam lingkungan berorientasi flying high playing chip yang terus semakin terasa, menjadikan banyak elit Nasdem termasuk Koni memilih hengkang dari Nasdem. Jadi Nasdem ini memang sudah tak sejalan dengan ideologi bangsa ini. Mendukung Anies salah satu bukti ideologi Nasdem perlu dipertanyakan karena rekam jejak Anieslah sebagai buktinya. Sebelumnya, jangan ditanya siapa saja yang mundur dari Nasdem. Banyak banget bro and sis. Nganesnya Paloh mau menarik diri dari mendukung Anies sudah nggak bisa. Mulai dari Zulfan Lindan, Siswono Yudo, Enggar Tiasto Lukita, Koni Rahakundini Bakri, Siti Rohmi Jalilah, Nilo Jelantik, Anak Agung Ngurah Panji Astika, dan ribuan kader di Kabupaten Wakatobi Sultra
4 kader di Nusa Penida Bali, dan lain-lain. Padahal pemilu masih lama digelar, setahun lagi. Artinya tidak menutup kemungkinan ke depannya akan ada lagi kader Nasdem yang mundur. Dan kalau kader banyak yang mengundurkan diri, biasanya diikuti oleh pemilih yang juga pindah ke lain hati atau memilih partai lain. Seperti para pendukung Ahok, sudah bisa dipastikan tidak akan memilih Nasdem karena ulah capres yang didukungnya itu Anies yang memainkan isu SARA, sehingga mantan Bupati Belitung Timur itu kalah. Jadi bagaimana menurut Anda?